Annyeong Cinggu. Hari ini Drakor Annyeong. Class mau bahas tentang drama startup. Ya, kita nggak selesai sama drama ini karena drama ini masih ongoing, Drakor Class. Lalu kita tuh masih berada di antara tim A dan tim B. Ya, oke. Sekarang aku tuh udah punya beberapa temen sekelas yang bakalan masuk. Dia sih tim A atau tim B, kita lihat ya. Ada Kak Risna, ada Karela, ada Kalita, dan ada Dian. Semuanya sudah memegang kartu bakalan milih tim Jipyong atau tim Dosan. Kalau kamu tim mana? Oke, simak obrolan kita sekarang ya. Mulai dari Karisna dulu deh. Coba Karisna ceritain. Bosan deh kalau aku kan udah bikin prediksi jadi Drakor Class. Jadi aku mau dengerin yang lain dulu deh. Oke, kalau gitu Kak Rela deh. Kita lihat prediksi Rela ini kemana nih? Ini mengikuti kata hati atau kata drama ya? Mengikuti kata cinta. Menurutku sih secara rasional Dalmi harusnya pilih Dosan. Soalnya pertimbangan dia saat dewasa itu dia condong ke Dosan. Kok nggak makan? Iya, nggak makan. Sorry. Ini anak-anak nih loh. sorry. Aku Selain itu juga gimana ya, Dosan itu menurutku memang effortnya kelihatan gitu. Usaha dia untuk mendapatkan hatinya Dalmi itu kelihatan lah, dia berjuang, dia mencoba melepaskan pengaruh dari Jipyong di hidupnya Dalmi. Udah gitu dia juga punya beban dengan namanya selama hidupnya dia terbebani dengan mengambil hak orang lain gitu. Jadi aku sih respect dengan usahanya lepas dari itu gitu dan ingin menjadi diri sendiri. Di episode belakangan ini kan dia berusaha untuk jadi diri sendiri di depan Dalmi gitu. Nah, menurutku sih Dalmi sendiri juga sebenarnya secara pilihan yang lebih dewasa dia harusnya condong ke Dosan gitu. Oke, berarti Kak Rela tim Dosan ya. Berikutnya Kalita, coba pengen denger nih, Kalita tim Dosan atau tim Jipyong? Halo Kalita. mengikuti kata drama. Mengikuti kata drama, oke. Iya. Kalau mengikuti kata drama, kayaknya writer Nim akan menjodohkannya ke Dosan. Nggak seru Cuma berarti, ngikuti kata hati. Aku nggak suka kalau kamu ngomongin fakta, nggak suka. Ayo kita ngomongin yang bucin, cepetan. Aku maunya gini, aku mau berin fakta-fakta kakak. Jadi misalkan nih, kenapa sih, maksudnya biar pemirsa tuh punya pandangan tentang dua orang ini bagaimana. Kalau diriku begitu ya. Jadi misalkan kalau nanti Dalmi memilih salah satu, bukan kecewa ya, tapi lebih ke Dalmi itu seleranya adalah kayak gitu loh. Jadi bukan perkara si laki-laki ini tidak baik atau baik gitu loh, tapi dia punya fakta-fakta yang harus kita ketahui gitu. Nah kalau misalkan nih kalau kata hati jelas aku berlayarnya dan berlabuh di Pahan, Suco. Tapi kalau kata drama Dosan. Karena gini, sebenarnya kenapa misalkan aku berlabuh di Pahan itu adalah aku terpincut di beberapa hal yang menurutku dia itu lebih realistis dan lebih dewasa. Satu, secara umur dari Dalmi juga cukup agak relate ya. Maksudnya gini, aku entah bingung ya untuk masalah umur di drama startup ini gitu kan. Kalau misalkan si Jipyong digambarin di usia SMA dan Dalmi di usia sekitar SD sama SD kelas 5 deh ya, kalau enggak kelas 6 aja atau kelas 4, 5, 6 deh gitu.
gitu kan. Berarti kan dia 6 tahunan tuh jaraknya. Wajar jika anak SD terpincut sama anak SMA gitu kan. Setuju banget. Nah, terus udah gitu di usia yang 6 tahun pasti pandangannya berbeda dengan anak yang hitungannya jaraknya di 6 tahun gitu. Dia udah punya pelajaran hidup yang lebih kompleks ya, secara umurnya juga lebih dewasa. Dan itu tercipta di Ji Pyong gitu. Itu menurutku agak relate ke Ji Pyong karena dia satu latar belakangnya juga nggak punya orang tua, dia harus pergi sendiri segala macam. Dan ada kesan-kesannya hitungannya dia nggak boleh nunjukin perasaannya, karena kalau dia nunjukin perasaannya sebagai anak yang tidak punya orang tua itu related sih menurutku. Ya kayak hitungannya jinak-jinak merpati lah gitu, lain di bibir, lain di hati gitu. Jadi dia ada sisi seperti itu hal yang wajar menurutku, karena dengan latar belakang yang dia nggak punya tua, di umur dia segi pendewasaan itu dia juga bertindaknya pas lah sesuai umurnya gitu. Jadi tergantung si Dalmi-nya senang yang lebih dewasa atau yang seumuran gitu. Karena kalau untuk yang seumuran, Dosan juga pas di usianya dia, dari gugupnya belum pernah pacaran gitu kan, dan dia itu hitungannya terpikat pada pandangan pertama dua-duanya kalau dilihat ya kan. Ini aja deh, realita aja deh, Dosan dan Dalmi itu adalah kepincut pada pandangan pertama. Secara waktu pas Dosan dateng, Dalminya langsung wow, ada cowok ganteng nyamperin gue, itu ya jelas karena orangnya nggak pernah pacaran kan. Nah yang kedua, Dosan juga sama, begitu ngeliat bancak-bancak ya, itu ada kembang api di daerah sandbox gitu kan, terus dia tersenyum manis, gila nih cewek cantik, udah gitu dia bilang merindukanku lagi ya kan, who knows gitu. Nah itu udah sesuatu yang menurutku ada percikan asmara di situ. Jadi dia punya kelebihan karena mereka udah duluan ketemu dibandingkan si bapak yang menularkan mimpinya. Cuma aku ada beberapa episode yang hitungannya sebenarnya kalau Dalmi bisa lebih perasa dan mau mengulik lagi ke belakang gitu kan. Ini aku mengutip kata-kata aja ya. Di episode terbaru, di episode 10 kemarin itu tuh ada kata-kata yang Pak Han mendeklarasikan kalau aku nggak mau kamu salah paham gitu. Memang awalnya adalah hubungan permintaan. Dosan lo gue minta ya jadi dosan yang di surat. Tapi untuk inisiatif beberapa hal itu adalah Dosan sendiri. Itu gue acungin jempol buat Pak Han. Hitungannya dia fair untuk mendapatkan hati Dalmi gitu. Gue suka banget tuh cowok kayak gitu. Terus Dosan harusnya gitu ya, Dosan harusnya juga hal yang sama, cuma karena dia 6 tahun lebih muda, dia lebih agresif, itu juga hal yang wajar. Nah cuma maksudnya kalau Dalmi lebih teliti gitu kan ada kata-kata Dosan yang kayak gini, Samsantek seperti sekarang itu adalah karena kamu sendiri, maksudnya kamu yang memajukan Samsantek gitu kan. Tapi perlu kita ulik dulu gitu, perannya Pak Han untuk membantu Dalmi memajukan Samsantek ini berapa persen gitu kan, dari bantuin dia presentasi di awal sampai ngoreksi tuh waktu pas jadi mentor yang dia belum kerekrut sama Sandbox itu kan. Terus habis itu istilahnya Dalmi pernah diginiin, lo pilih jadi CEO atau lo pilih jadi orang baik gitu kan. Hitungannya Dalmi harus lebih tegas dalam mengambil keputusan, itu juga saran siapa gitu kan. Nah jadi sebenarnya kalau Dalmi mau relate, maksudnya kehidupannya dia itu lebih dipengaruhi siapa, nah itu yang harusnya dia pilih. Tapi itu butuh kedewasaan dalam memilih Dalmi juga gitu. Jadi antara Dosan dan Ji Pyong itu sama kuatnya kalau aku, tergantung seleranya Dalmi nih sekarang. Dia pilih yang hitungannya penuh dengan tantangan, yang alias seumur, yang hitungannya sama-sama keras kepalanya, sama-sama berjuangnya bareng-bareng, atau dia butuh yang bisa ngayomin, tergantung Dalmi gitu Kacin. Nggak bisa, aku tetap menyuruhmu memilih satu Kak. Pilih satu, dirimu prediksi yang mana kalau untuk endingnya. perasaanku harus Ji Pyong karena diriku merasa relate gitu. Aku butuh seseorang yang bisa mengayomiku untuk menjadi lebih baik. Secara Dalmi menurutku kalau dengan Ji Pyong dia akan jadi jauh lebih baik gitu, karena dari segi usia Ji Pyong tidak terlalu meledak-ledak dibandingkan Dosan.
Dosan itu kan kelihatan, marahnya kelihatan, sedihnya kelihatan gitu. Makanya tergantung gitu. Nah, si Dalmi-nya mau sama yang gimana nih? Gitu. Kalau sama Dosan ya bisa lah saling mengayomi bisa, tapi dikala ada masalah aku nggak tahu gitu siapa yang akan mengayomi siapa gitu. Kalau dilihat sih kemarin di episode yang waktu dia ketakutan bapaknya udah tahu gitu kan, dia nggak jadi CEO lagi gitu. Dalmi yang lebih bisa mengayomi dibandingkan Dosan. Jadi tergantung nih si Dalmi-nya mau mengayomi atau diayomi, gitulah ceritanya. Jadi kayaknya kalau aku dengerin penjelasannya Lita tuh, Dosan butuh Dalmi, tapi Dalmi butuh siapa? Butuh Jipyong. Ya kan? Ya udah, berarti endingnya mereka bergandengan tangan bertiga. Nggak boleh. Itu Nggak susah bisa. banget tuh. Terus udah gitu yang lain pilih yang lain gitu ya, nggak ada yang jadi satu. Kita berbisnis aja, oke fine, dadah. Soalnya di Dalmi milih di Alex. cover awal itu di opening awal itu kan mereka bertiga itu yang jalan siapa, Dalmi, Dosan sama Inje. Udah gitu Jipyong menyusul kan dari samping. Aku rasa sih emang gak ada harapan buat Jipyong ya. Oh, I'm sorry. Iya. Ya, aku rasa sih emang itu apa ya, udah gak ada clue lah bahwa yang bertiga itu ke senternya gitu, center dari drama ini sebenarnya. Cuma memang penonton sangat dimanjakan oleh kemunculan pertama sih. Udah juga faktor Namdaram Membawa cerita kan. awal-awal, iya. Gitu. Ih, Namdaram. Penonton seperti digiring gitu. Penonton seperti digiring dengan bingung. Tapi ya sebenarnya kita juga mungkin tahu ya endingnya sama siapa. Iya. Oke, sekarang Khalid, Karel, udah sekarang Deka. Ayo Deka, suarakan hatimu. Dirimu pilih jadi tim Jipyong atau tim Dosan. Jipyong dong. Why? Gak pakai mikir ya ngomongnya langsung. Ya, sebelum. Kalau Kalita terlalu fakta. Kalau Rela Kalau aku terlalu drama. bucin. Dirimu aku jadi sakit hati. Tapi aku suka. Ayo ceritain kenapa Ya, dirimu soalnya tim. kan emang dari awal gitu kan ya, emang nggak begitu kemunculan episode pertama itu ya termasuk terkecoh gitu kan, ya kirain kan ini jadi pemeran utama gitu kan ya, ternyata kan second lead gitu. Terus aku sih suka dari awal kan, kayaknya Jipyong tuh kayak bisa dibilang kayak pelindungnya Dalmi banget gitu kan. Emang awal-awal kan dia ngerasa kenapa kan banyak ngomong, kalau salah sendiri nggak ngomong duluan kayak gitu-gitu kan ya, banyak yang netizen rame gitu kan ya. Ya gimana, mungkin dia sendiri kan masih masih ragu gitu sama perasaan dia, tapi kan yang dia lakuin selama ini kan kayaknya tuh dia ngelindungin, bantuin Dalmi gitu kan. Cuman kan ya namanya juga di drama ya, second lead nasibnya kayak gimana gitu ya, pastinya kayaknya tidak ada harapan untuk Pak Han. Cuman kan ya tadi sama kayak Mbak Rela tadi, kalau aku sih lebih suka ini ya, yang yang mengayomi ya, apalagi ya mungkin gitulah, jadi butuh yang lebih dewasa. Gitu. Soalnya kan ya kalau aku kan emang suka yang seperti itu gitu. Cuman kalau di drama ini ya kayaknya ya arahnya kan ke Dosan itu gitu kan. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau pendamba kebahagiaan sih rasanya Dosan sih. Gitu ya? Mulai condong, sih. mulai condong. Enggak, serius. Karena rasa banget ya. Gini, maksud aku misalnya dirimu, aku nggak pernah ngerasain punya hubungan sama kakak kelas sih. Jadi kalau sama yang satu usia tuh bisa semua tuh keluar gitu. Jadi aku mau marah, aku mau sedih, aku mau apa gitu bisa enak aja gitu kan, temen kan. Temen itu kan sesuatu yang maksudnya pasangan, temen terus jadi pasangan itu bisa jadi buat nyaman kita gitu. Tapi kalau sama kakak itu cenderungnya ya lebih itu tadi, melindungi, lebih ke yang sebenarnya gitu loh menurut aku. Iya sih, kalau related sama kehidupan pribadi sih yang suami aku yang ke kakak kelas aku sih, beda.
Oh, tapi bisa. Ya, emang bisa. Memang bisa sih. Pernah juga sih jalin hubungan sama orang yang 6 tahun lebih Seumuran. tua gitu. Tapi mungkin di saat itu kan usia nggak kayak usianya Dalmi itu kan ya, istilah yang udah saya kayak udah apa ya, udah mulai hubungan serius, istilah kayak gitulah gitu. Kalau masih usia kayak ABG ya, anak SMA lagi punya cowok, anak kuliah, itu buat prestis gitu ya. Nah, itu persis Tapi kan persis kita- sama yang Dalmi rasain begitu dia surat-suratan sama Ji Pyong gitu. Jadi Iya sih. sosok Dia yang lebih ngerasa, dewasa, yang lebih membuat dia nyaman gitu. Jadi apa sih namanya istilahnya cinta yang Apa tuh? cinta waktu Pokoknya cinta by waktu the zaman way, cinta waktu remaja. by the umur way, segitu by the way nih. sama jadi umur dewasa kan beda. Oh. Apa by the way? By the way, dulu diriku tuh nggak suka banget. Diriku nggak suka banget jatuh cinta sama yang umuran. Karena bukan sama orang yang lebih tua. Menurutku adalah karena dia ngejajah. Itu diriku yang dulu ya, di zaman diriku yang dulu di zaman masih bahla banget kan SMA lah, pokoknya di zaman si kena sama cowok yang lebih tua, menurutku apalagi jaraknya 6 tahun gitu kan, atau 10 tahun, pokoknya yang lebih tua itu menurutku males lah gitu, apa sih, nggak oke lah, makanya nggak, dari segi pemikiran nggak nyampe di aku gitu ya. Tapi tuh setelah kayaknya Ji Pyong berjalannya tuh sifat-sifatnya agak-agak ngatur memang. ya, iya kan aku bilang sifatnya nggak, jadi aku tuh nggak suka sama cowok yang lebih tua karena ngatur gitu kan. Iya. Cuma berjalannya waktu nih, time is rolling ya, maksudnya time berjalan gitu kan, waktu berjalan gitu, terus ternyata semua omongan yang aku suka dulu tuh kayak kemakan sendiri gitu. Suamiku itu jaraknya 6 tahun lebih tua dibandingkan diriku gitu kan. Terus udah gitu dari segi omongan juga kadang-kadang dia di dunianya, di dunia lo kayak gini ya, di dunia gue itu nggak ada lo gitu. Jadi suka nggak nyambung, tapi akhirnya menikmati gitu, maksudnya akhirnya kami saling melengkapi gitu. Jadi akhirnya begitu ketemu kasus di Dosan sama Ji Pyong gitu, itu tuh balik bener-bener akhirnya jadi selera gitu, maksudnya ya. Mau proses pendewasaan atau hanya sekedar yang time to now gitu, maksudnya kalau percikan sekarang pasti menggeloranya di anak yang seumuran lah, jelas sama-sama menggebu segala macem gitu kan. Kalau di Ji Pyong mungkin nanti relate-nya adalah gue butuh serius sementara lo masih butuh karir, ujung-ujungnya ntar ke Sahejun sama ya kok ke Baru situ, mau bilang gitu guys. kok jadi ke situ. Jadi pengen Maaf, nggak tuh maksudnya. Zoom ini ya. Si record of youth itu jadi sekarang kalau ngelihat startup itu udah nggak mau berharap lebih. Jadi ini bukan fokus ke romance, ini lebih ke arah tadi, lebih ke arah startupnya itu tadi, gimana merintis bisnis dan lain. Ya sekarang udah nggak berharap ada yang ending drama kisah cinta gitu gara-gara Ternyata yang dewasa, yang butuh kedewasaan udah mendalami kebaca ya, lo pilih mimpi atau lo pilih cinta lo saat ini gitu kan. iya gitu loh. Dan menurut aku ya beruntung banget sih kalau misalnya secara real buat seorang perempuan gitu ya di usia-usia menggapai impian itu bisa dapet dua-duanya, itu beruntung banget gitu, karena realitanya dia jadi curhat kayaknya nggak bisa gitu, ada yang harus dikorbankan, kalau aku mengorbankan kayak gitu lah. Jadi tapi kayaknya drama ini tuh kayaknya nggak ke tadi ya, kisah cintanya tuh pemanis aja, nggak ke fokusnya gitu Ya, lah. setuju. Dalminya umur berapa sih? Aku sih terkesan di katanya 20. 20 berapa? Lulus, dia nggak kuliah kan? Tapi Nah, itu kayak 20 Intinya something, udah 20 somethingnya itu ya. Soalnya dia nggak kuliah kan, yang kuliah kan dia kuliah kan? mungkin lulus kuliah Iya. itu dosanya Dia- kan lulus kuliah sepantaran itu toh. Dia beda 23, 3 tahun di bawah 24. Ide. 24 lah, 24, yang satunya 35 berapa tuh? Yang jelas Pak Han kan dibilang 35 sama berapa? Kalau beda 6 tahun, 24 ya, 24, 26, 25, ya 10 tahunan berarti tuh, 10 tahun jaraknya. kalau beda Iya SMP, betul. SD Di sama episode SMA, kedua kalau nggak salah.
Kalau bedanya SD sama SMA nggak mungkin 10 tahun dong. Tapi di Nah, episode kedua tuh makanya udah aku jelas agak- sih si neneknya cerita. Umurmu udah 35 gitu. Ya kalau Ke misalnya siapa? umurnya memang antara kelas 5 SD sama Jipyong. SMA, berarti kan bedanya tuh 6 Nah, tahunan. aku makanya nggak relate umurnya di startup itu kayak Nah. gitu. Sementara di Jipyong Kalau- itu jelas, misalkan di Kalau Jipyong waktu 35, ditulisan dia mau dia 35, terus waktu ditulisan surat awal kan dia mau pergi berangkat kuliah ke Seoul gitu Berangkat kan. kuliah Nah, tuh itu kan hitungannya dia ya SMA benar, 3. 15 tahun Nah, kemudian kan berarti- ceritanya kan. Iya betul. Jaraknya nggak mungkin dong Kak. Nggak mungkin, si Dalminya kalau misalnya pun kelas 5 atau kelas 6 SD ya, berarti bedanya tuh 6 tahunan. Berarti mungkin ya paling banter di 6 tahun, kayak 6 tahun lah itu Kalau relate. 6 tahun, berarti Dalminya udah 29 loh. Iya. Harusnya Tapi sudah itu dewasa ya. Dia Record of youth ada kalau di late 20. Lebih muda yang record of youth. Soalnya kan dosen itu juga dibilangin sama orang tuanya, kamu sudah mau 30 tahun gitu, kamu belum dapat 30 kerja ya, yang tetap. tetap. Terus Terusnya aku juga agak terkesan sama usaha dosen di episode terakhir kemarin yang dia tiba-tiba inisiatif nyamperin si Alex itu. Dia sebenarnya kan pengen Dalmi tetap jadi CEO tanpa embel-embel Jipyong sebenarnya kan. Dia nggak mau nanti Dalmi ngerasa utang budi ke Jipyong untuk samsan teh gitu. Dosan tuh pengen Dalmi bisa berdiri sendiri lah jika suatu saat misalnya kayak Dalmi harus milih antara mereka, itu jadinya bebas gitu karena nggak terikat. Aduh, saya merasa utang budi sama Pak Han gitu. Jadi karena nggak ada kaitan baik itu investasi atau apa sama Han, jadi dia lebih bebas gitu milih antara dua orang itu tuh benar secara personal aja, bukan karena soal utang budi gitu. Menurutku sih ya kesini-sininya karakter si Dosan udah lebih kuat sih menurutku. Dia udah bisa mikir memperjuangkan cintanya gitu, nggak kayak anak kecil yang baru punya cinta mewek-mewek gitu. Terus yang kesini-sininya sih dia udah bisa lebih mikir ya gimana cara mempertahankan cintanya gitu. tapi sebenarnya kalau aku ngelihatnya gini loh, kalau secara plot kita kan karena udah kebanyakan nonton kayaknya ya, jadi kita bisa lihat wah ini pasti first lead dapat gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi gitu karakter Dalminya gitu ya, sebenarnya dia kan tadinya itu nggak pernah punya pacar karena dia tuh kan membayangkan si orang yang berkirim surat sama dia kan. Dia membayangkan orang itu sebagai pacarnya dia, sebagai cinta pertamanya. Ya kan ada pernah kata si nenek, setiap kali ada orang yang mendekat dia selalu kayak si Dalmi itu selalu kayak mengebah orang itu biar pergi, karena dia selalu merasa dia tuh punya pacar. Dia ngerasa pacarnya dia itu dosan yang nulis surat. Di surat. Iya. Makanya aku ngerti banget waktu si Dalmi itu kayak dilema banget. Jadi sebenarnya gue suka sama siapa sih gitu kan, ya udah yang Iya, betul. dianya tuh yang bingung sendiri. Dilema, siapa sih yang gue suka gitu. Nah, itu kan yang bikin kita penasaran kan melanjutin tontonannya kan. Jadi jawabannya Karisna, dia suka sama siapa? Kalau aku ngeliatnya Udah kejawab sih. udah kejawab. Enggak, tapi aku sebenarnya ya argumenku bilang dia bakal sama Dosan. Aku nggak bilang itu bakal open ending loh. Aku sih ngelihatnya masih ini bakal jadi romansnya masih bakal ada gitu loh, nggak kayak Record of Youth. Karena apa gitu? Ini ceritanya tuh si dosennya tuh lagi ya kan mereka satu perusahaan kan. Kalau di Record of Youth ini agak unik kan. Itu mereka beda bidang. Yang satu jadi aktor, yang satu punya make up artist gitu ya. Kayak mereka tuh untuk ketemu Jadi bisa bareng-bareng. masing-masing lah ya. Sedangkan kalau misalnya Dalmi sama Dosan kan mereka satu perusahaan. Kalau mereka jadi pun itu lebih gampang gitu. Kalau sama Jipyong lebih gampang juga sebenarnya gitu. Tapi aku lihat tuh si Dosan tuh lebih usaha daripada Jipyong. Sorry ya buat yang Jipyong, harus usaha lebih kami gitu loh. Sekarang ini ya usahanya Jipyong itu masih kurang. Kalau mau
sebenarnya Ji Pyong tuh emang oke banget, jadi baik lah ya gitu. Kayaknya kalau misalnya Ji Pyong usahanya lebih, mungkin dia bisa dapat Dalmi gitu. Tapi sekarang ini tuh usaha Dosan tuh lebih banyak daripada Ji Pyong gitu kalau aku lihatnya. Karena kameranya nge-shoot ke Dosan terus, kakak. Itu sutradara. Iya sih, kan nggak pernah tahu. Sebenarnya Iya. kalau dilihat dari sisi mata awam gitu, Ji Pyong tuh sebenarnya usahanya ada, bukan Iya, nggak tapi kelihatan dari loh. Dalmi Tapi nggak ada. diliatin, Nah, dia sebenarnya kayak kalau cinta mau dalam fair, diam, kalau mau fair Aigo. itu adalah Dosan yang ngomong. Jadi kayak waktu Ji Pyong ngomong gitu loh, maksudnya gini, Dosan itu ngelakuin ini sendiri loh. Nah, karena si Dosannya juga ngomong mengatakan kalau Pak Ji Pyong tuh ngedukung lo kayak gini loh. Gitu. Jadi Ya, ada enggak dong. sisi-sisi yang hitungannya itu nggak Dalmi tahu gitu. Misalkan nih, nggak Ya. cuma maksudnya kalau misalnya Dalmi mau relate ke belakang lagi gitu kan. Sebenarnya dia ada kok curiga yang Pak lo suka sama gue ya gitu tuh sebenarnya Dalmi ada, udah. gitu. Dia udah sempat nanya kan, sempat waktu di di Nah, atas iya itu emang dia dia bilang udah pernah nanya. apa sih kamu Lo suka ngelakuin sama ini tuh gue buat ya? apa gitu, kamu kok nggak banyak bantu kita kamu tuh ada apa gitu kan, sempet nanya kan, tapi kan di situ Ji Pyongnya denial itu salah dia, itu kesalahan dia yang ke Kok pas dia- kalau pas dia 3856 kali. sekarang gini nih, misalnya nih kita punya kita tahu ada dua cowok yang kayaknya dua cowok ini suka nih sama kita gitu ya, tapi yang satu pas kita tanya lu suka sama gue ya gitu, jarang kan sebenarnya secara orang Asia itu kita nanya langsung, itu jarang banget kan mau nanya lu suka sama gue ya gitu kan. Terus cowoknya udah bilang enggak gitu, masa kita maksa ala lu suka kan, bilang aja lu suka gitu, gak mungkin Ya kan. kan, ntar jadi berasa kecakapan gitu. Jadi Alah gue tahu lo suka sama gue, tapi kan malah Iya. jadi ilfil kali ya orangnya. jadi sebenarnya salah si Ji Pyong gitu loh. Kalau Ji Pyong tuh harus usaha lebih kalau mau dapetin Dalmi. Gak bisa sambil ngaduk mie bilangnya aku suka padamu gitu. Ya elah. Sementara si Dosannya tuh yang ngejarnya lebih gimana gitu loh. Itu aku tuh sebenarnya tuh itu cowok-cowok yang kadang-kadang di drama itu ditunjukin yang lain di bibir, lain di hati gitu loh. Itu Aduh, kalau nggak gemesin lah kebagian- ya, bikin gemes penonton gitu, kayak gitu. Kalau nggak kebagian salah lo sendiri ya gitu. Tapi aku ngerasa banget waktu Dosan ada di panik di stasiun Sandbox itu, dia luar biasa kerasa banget feel panik yang ke penonton gitu, bahwa ya ampun ketahuan, terus dia takut Dalmi nggak suka sama dia lah, dia takut kehilangan secara dia pertama suka sama cewek, dia pertama deket sama cewek, terus ini cewek udah ada di tangan dia, terus sekarang ada kayak angin kenceng lagi kan kata Dosan itu. Tapi gini, Pak Hannya juga dia sadar kok kalau misalkan dia nggak memiliki Dalmi itu dia udah sadar. Begitu episode 10 dibuka adalah dia mengakui bahwa gue udah kalah. Itu gue salut juga. Jadi misalkan dia bilang nih waktu pas aku pengen dia tahu, aku pengen dia kenali aku tuh Dosan yang nulis surat. Tapi bukan dengan pandangan kayak gini gitu. Nah sebenarnya di situ dia sadar kalau misalkan si Dalmi itu udah suka sama Dosan besar gitu, karena mungkin banyak hal gitu kan, udah banyak hal yang terjadi gitu lah. Dan salah satu yang membuat ketahuan bahwa si Dalmi bakal milih Dosan adalah waktu pas si Ji Pyong terima telepon dari Dosan gitu yang nanya Dalmi di mana gitu. Nah kalau misalkan Ji Pyong mau beneran ngejar Dalmi bisa loh, kagak perlu dibilang dia yang berada di stasiun gitu kan, mohon bla 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 gitu. Tapi sekali lagi kedewasaan dan gengsinya Pak Han tidak mengizinkan dia buat ngeguling-guling di depan Dalmi. Iya. Pahan itu ya Guling di depan balik di balik kesempurnaannya dia itu sama gue ya gengsi gitu tuh tukang bukan ngatur. tipikal Pak Han. Aku penasaran apa aku doang yang miss. Si Pahan tuh sebenarnya pernah punya pacar nggak sih, atau pernah in relationship nggak sih? Ada yang tahu nggak selama ngikutin drama ini? Enggak tahu sih. Belum pernah Kayaknya enggak.
emang kayak siapa yang sekretarisnya yang matanya dan aku suka sama karakternya dia gitu kan. Itu juga kayaknya dia kan tangan kanannya Pak Han ya, yang kadang-kadang tuh dia selalu ngatain bahwa dia itu cerewet doang di bibirnya, tapi kalau enggak di hatinya itu lembut suka kayak gitu. Kagak sih, itu kan juga wajar lah lo berdegup gitu, enggak gitu, tapi ternyata bosnya dia yang dateng gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan udah kenal lama sama Pak Han, mungkin bahwa karakternya itu terkadang lain di mulut lain di hati gitu, tapi sebenarnya walaupun lain di mulut lain di hati, untuk beberapa tindakan dia mengutarakan hatinya gitu. Jadi kalau Dalmi ingin tahu seberapa besar cintanya Pak Han, tolong pakai alat yang bisa mengungkapkan kata hati yang nyala-nyala biru-biru itu ya. Jadi kita akan lebih jujur tentang itu lebih ngerti ya. Pakai sensor itu ya. Itu. Oke, teman-teman sekelas, ternyata diskusi kita hari ini bahagia banget ya, ngomongin tim Dosan atau tim Jipyong. Karena waktunya udah tinggal 1 menit lagi, mari kita bikin kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Coba Kak Gimana Dalmi aja. Kesimpulannya tonton aja terus, enjoy aja. Tonton terus dan tetap dengerin podcastnya Drakor Class ya Cinggu. Pokoknya apapun pilihanmu itu masalah selera. Mau Jipyong, mau Dosan itu selera, dan adalah semua punya grow up karakternya masing-masing. Dalmi pun bergrow up karakternya, Dosan bergrow up karakternya. Yang penting kita Jipyong bahagia pun gitu. nggak mudah gitu. Beberapa karakter. Betul, yang penting apapun hasilnya Jipyong buat pemirsa, ya kan? Asik. Oke. Gimana sahabat? Gimana teman sekelas Drakor Class bakalan nonton sampai episode terakhir ya drama startup ini? Oke. Kalau gitu kita tutup dengan annyeong Cinggu. Tetap dengerin kita di podcast ya. Bye. Drakorclass.com juga dikunjungi. Bye. Oke.